warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Percikan hikmah hari ini adalah hati seluas danau. Seorang ahli hikmah mendatangi seorang muridnya ketika wajahnya belakangan ini selalu tampak murung. "Kenapa kau selalu murung, nak? Bukankah banyak hal yang indah di dunia ini? Kemana perginya wajah bersyukurmu?" sang guru bertanya. "Guru, belakangan ini hidup saya penuh masalah. Sulit bagi saya untuk tersenyum. Masalah datang seperti tak ada habis-habisnya," jawab sang murid muda. Sang guru terkekeh. "Nak, ambillah segelas air dan 2 genggam garam. Bawalah kemari biar ku perbaiki suasana hatimu itu." Si murid pun beranjak pelan tanpa semangat. Ia laksanakan permintaan gurunya itu, lalu kembali lagi membawa gelas dan garam sebagaimana yang diminta. "Coba ambil segenggam garam dan masukkan ke segelas air itu," kata sang guru. "Setelah itu coba kau minum airnya sedikit." Si murid pun melakukannya. Wajahnya kini meringis karena meminum air asin. "Bagaimana rasanya?" tanya sang guru. "Asin dan perutku jadi mual," jawab si murid dengan wajah yang masih meringis. Sang guru tertawa melihat wajah muridnya yang meringis keasinan. "Sekarang kau ikut aku." Sang guru mengajak muridnya ke danau di dekat tempat mereka. "Ambil garam yang tersisa dan tebarkan ke danau." Si murid menebarkan segenggam garam yang tersisa ke danau tanpa bicara. Rasa asin di mulutnya belum hilang. Ia ingin meludahkan rasa asin dari mulutnya, tetapi tidak dilakukan. Rasanya tidak sopan meludah di hadapan guru. "Sekarang coba kau minum air danau itu," kata sang guru sambil mencari batu yang cukup datar untuk didudukinya. Tepat di pinggir danau, si murid menangkupkan kedua tangannya, mengambil air danau dan membawanya ke mulutnya, lalu meneguknya. Ketika air danau yang dingin dan segar mengalir di tenggorokannya, sang guru bertanya kepadanya, "Bagaimana rasanya?" Segar sekali," kata si murid sambil mengelap bibirnya dengan punggung tangannya. "Terasakah rasa garam yang kau tebarkan tadi?" tanya guru. "Tidak sama sekali," kata si murid sambil mengambil air dan meminumnya kembali. Sang guru hanya tersenyum memperhatikannya, membiarkan muridnya itu meminum air danau sampai puas. "Nak," kata sang guru setelah muridnya selesai minum, "segala masalah dalam hidup itu seperti segenggam garam, tidak kurang, tidak lebih. Hanya segenggam garam. Banyaknya masalah dan penderitaan yang harus kau alami sepanjang kehidupanmu itu sudah dikadar oleh Allah sesuai untuk dirimu. Setiap manusia yang lahir ke dunia itu pun demikian. Tidak ada satupun manusia walaupun dia seorang nabi yang bebas dari penderitaan dan masalah." Si murid terdiam mendengarkan. "Tapi nak, rasa asin dari penderitaan yang dialami itu sangat bergantung dari besarnya kolbu yang menampungnya. Jadi nak, supaya tidak merasa menderita, berhentilah jadi gelas. Jadilah kolbu atau hati dalam dadamu itu menjadi seluas danau." Saudaraku yang dicintai Allah,
Cerita tadi mengajarkan kepada kita bagaimana sebaiknya kita menghadapi masalah. Masalah itu sudah ditakar oleh Allah. Allah menegaskan bahwa tidaklah dibebani seseorang dengan suatu kewajiban ataupun suatu masalah kecuali dalam batas kemampuannya. Kualitas masalah sama, yang berbeda adalah bentuk masalah yang didatangkan kepada kita. Sangat bervariasi. Ada dua sikap menghadapi masalah. Menerima dengan hati gelas atau menerima dengan hati danau. Hati gelas adalah hati yang sempit, yang putus asa, yang senantiasa mengeluh. Sedangkan hati danau adalah hati yang luas, yang menyadari dan meyakini akan keluasan pertolongan Allah. Hati danau adalah hati yang menyadari bahwa setiap soal ada jawaban, setiap masalah ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak mungkin selesai. Hati danau adalah hati yang tidak kenal putus asa. Hati yang meyakini bahwa di ujung jalan Allah menanti kedatangan kita dengan senyuman dan ganjaran yang akan membahagiakan kita. Tangisan kita, pengorbanan kita, semua ada dalam catatan Allah yang Maha Melihat. Dan Sang Maha Kasih tidak pernah membiarkan hambanya yang berusaha bangkit. Allah akan pegang tangan kita, diberinya kekuatan kita agar dapat bangkit dan berdiri. Allah tegakkan tubuh kita agar kita kembali dapat tersenyum menyambut hari baru yang diliputi cinta Allah yang tak terbatas. Allah sampun ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Dikala musibah datang, besarnya masalah yang bertumpuk mungkin membuat pikiran kita tumpul. Kita ragu, benarkah kita mampu keluar dari tumpukan masalah ini? Rasa asin masalah hanya ada ketika hati kita seluas gelas. Namun kita akan merasa tenang dan optimis jika kita luaskan hati kita. Kita mendekat kepada Zat yang memiliki rahmat yang tak terbatas. Jangan pernah merasa sendiri. Allah menciptakan alam yang luas agar kita bisa lebih luas dalam berharap. Banyak pintu yang bisa kita pilih untuk kita lalui. Banyak teman yang bisa kita temui untuk berdiskusi. Saat seluruh pintu tertutup bagi kita, maka sungguh Allah akan datang membukakan jendela untuk kita. Sungguh Allah sangat mencintai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.